Halo anak-anakku semua yang di rumah, jumpa lagi dengan Ibu ya, Ibu Dewi. Nah, hari ini kita akan lanjut kembali tentang piutang wesel ya. Jadi, materi kali ini adalah pencatatan piutang wesel. Nah, pencatatan piutang wesel itu bisa terjadi karena pertama yaitu memberikan pinjaman, yang kedua karena ada menjual barang dagangan, dan yang ketiga karena ada menggantikan piutang usaha yang telah jatuh tempo. Jadi piutang wesel itu terjadi karena ada 3 hal ini ya. Nah, mari sekarang kita akan bahas satu persatu transaksi yang terjadi ya, beserta dengan jurnal yang akan dibuat. Piutang wesel dari penjualan kredit. Oke, untuk kalian lebih mudah memahami, maka Ibu akan sediakan contoh soal di sini ya. Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Viva Berkah Bersaudara menjual barang dagangan secara kredit kepada Toko Harapan Indah sebesar 10 juta dengan PPN 10%, dan atas transaksi tersebut PT Viva Berkah Bersaudara menerbitkan wesel jangka waktu 60 hari dengan bunga 15%. Nah, ini ada soal. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini ya? Nah, jurnal yang harus dibuat oleh PT Viva Bersaudara yakni pada tanggal 31 Mei 2017 pada saat menjual barang secara kredit dengan piutang wesel ya. Nah, maka akan muncul akun yang mempengaruhi adalah piutang weselnya bertambah, itu ditaruh di debit sebesar 11 juta, yaitu nilai dari nominal weselnya 10 juta ditambah dengan PPN 1 juta ya. PPN 10% dikali 10 juta jadi 1 juta, sehingga piutang weselnya bertambah di debit sebesar 11 juta. Nah, penjualannya bertambah taruh di kredit sebesar 10 juta. Ini adalah nilai penjualan ya. Lalu PPN keluaran itu bertambah taruh di kredit sebesar 1 juta. Nah, dapat dari mana 1 jutanya? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, 10% dikalikan dengan 10 juta. Jadi dapat 1 juta. Nah, paham ya? Nah, ini masih mudah. Jadi, selanjutnya adalah jurnal saat jatuh tempo. Nah, ketika piutang wesel itu jatuh tempo, ini kita lihat ya, menerbitkan wesel dengan bunga. Jadi ada bunga 15%, maka kita cari dulu bunganya. Bunga itu sama dengan nilai nominal wesel yakni 11 juta dikalikan dengan persentase bunga yaitu 15% dikalikan dengan jangka waktu wesel adalah 60 hari dibagi 360 hari, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun ya, dibulatkan 360. Jadi sama dengan 275.000. Nah, itulah bunga yang didapat. Bagaimana jurnalnya? Jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Juli tahun 2017 adalah karena ini piutang weselnya sudah jatuh tempo, maka piutang wesel akan berkurang. Jadi kita taruh di kredit sebesar 11 juta. Nilai wesel tadi 11 juta ya. Taruh di kredit. Nah, ada bunga tadi ya, jadi kita menerima pendapatan bunga. Pendapatan bunga bertambah, kita taruh di kredit sebesar 275.000. Nah, jadi total uang yang kita terima, nah kita taruh kas ya. Kas bertambah di debit sebesar 11.275.000. Nah, mudah kan nak? Nah, dengan contoh soal seperti ini kalian pasti lebih mudah dalam memahami ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah piutang wesel yang timbul dari adanya pemberian pinjaman. Nah, seperti apa contoh transaksinya? Kita lihat di sini ya. Pada tanggal 31 Juli 2017, PT Viva Bersaudara memberikan pinjaman berupa uang tunai sebesar 10 juta kepada CV Andika. Untuk itu, CV Andika menyerahkan promes berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 18%. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Viva Bersaudara? Nah, kita mulai dari jurnal pada saat tanggal 31 Juli ya, saat memberikan pinjaman. Jadi, tentu saja karena ini diberikan uang tunai, ya pinjaman tunai, maka kasnya akan berkurang. Jadi kas kita taruh di kredit sebesar 10 juta,
Nah, karena ini dengan wesel, pinjamannya nanti ini berupa wesel, maka piutang wesel akan bertambah taruh di debit sebesar 10 juta. Nah, mudah ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana jurnal pada saat wesel tersebut jatuh tempo? Sama seperti yang tadi, karena ini kita lihat di soal ada tingkat bunga, maka kita harus mencari dulu bunganya. Jadi, bunga weselnya, nah oke, kita lanjut ya, piutang wesel dari perubahan piutang usaha. Nah, contohnya di sini ada pada tanggal 2 Juli tahun 2017 PT Vivafone mengirim faktur kepada toko laris seluler untuk barang yang dipesan berupa 20 HP Oppo F1s dengan harga satuan 3 juta, PPN 10% dan biaya pengiriman barang 500.000 dengan syarat pengiriman POP shipping point dengan termin 210N30. Nah, pada tanggal 3 Agustus, toko laris seluler memberikan promes jatuh tempo 30 hari dengan bunga 12% karena belum bisa membayar utangnya. Nah, jadi harusnya pada tanggal 3 Agustus itu toko laris sudah membayar ya. Tetapi karena belum bisa membayar, maka toko laris itu mengubah piutang usahanya menjadi piutang wesel, jadi memberikan promes. Nah, lanjut pada tanggal 2 September diterima pelunasan piutang dari toko laris seluler. Nah, bagaimana penyelesaian dari kasus ini? Kita lihat dulu ya, jurnal A yang dibuat oleh PT Vivafone itu adalah, nah yang pertama jurnal saat penjualan. Nah, yang mana itu jurnal saat penjualan? Ini ya, yang di tanggal 2 Juli. Jadi pada tanggal 2 Juli ini penjualan, kita lihat di sini penjualannya adalah 20 HP dikali 3 juta. Hasilnya adalah 60 juta. Penjualan bertambah taruh di kredit 60 juta. PPN 10%, 10% dari penjualan. Jadi PPN keluaran bertambah taruh di kredit 60 juta dikali 10%, hasilnya adalah 6 juta. Terus ada ini biaya pengiriman. Jadi kita dapat pendapatan angkutan ya, bertambah taruh di kredit sebesar 500.000. Nah, jadi total piutang dagangnya adalah 66.500.000 taruh di debit. Nah, mudah ya. Kalian tentukan dulu penjualannya, PPN keluaran, terus ini ada biaya pengiriman, jadi ada pendapatan angkutan, lalu baru total ini adalah total piutang dagangnya. Paham ya? Nah, kedua, jurnal saat pengalihan piutang dagang ke piutang wesel. Nah, lihat transaksi sebelumnya ya. Transaksi sebelumnya kita lihat di sini. Tanggal 3. Toko laris seluler memberikan promes jatuh tempo. Jadi dia belum bisa membayar ya. Nah, karena belum bisa membayar utangnya. Maka bagaimana jurnal yang dibuat? Nah, kita lanjut jurnal saat pengalihan piutang dagang ke piutang wesel. Jadi piutang dagangnya itu kita kreditkan ya, kita nolkan, maka taruh di kredit 66.500.000. Nah, piutang weselnya kita munculkan, jadi taruh piutang wesel di debit 66.500.000. Nah, kita lanjut yang transaksi yang pada saat jurnal penerimaan piutang wesel atau saat jatuh tempo ya. Jadi ketika wesel itu jatuh tempo. Nah, lihat di sini. Pada tanggal 2 September diterima pelunasan piutang. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya adalah pertama sama, kita cari dulu bunganya, yaitu nilai nominal wesel 66.500.000 dikalikan, lihat ya weselnya yang tadi. Nah, bunganya adalah 12% dengan jangka waktu 30 hari. Nah, jadi dikalikan persentasenya 12% dikali 30 hari ya, 30 per 360. Jadi totalnya adalah 665.000. Itu bunganya. Nah, maka pada tanggal 2 itu akan dibuatkan jurnal, piutang weselnya akan berkurang. Ini kan piutang weselnya ya. Jadi piutang wesel berkurang, taruh di kredit 66.500.000. Lalu pendapatan bunganya itu bertambah, ditaruh di kredit yang tadi sudah kita dapat ya, 665.000. Maka kas yang akan kita terima adalah sebesar 67.165.000. Jadi
kasnya kita taruh di debit. Nah, gampang kan? Mudah sekali ya anak-anak ya. Semoga kalian memahaminya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu jelaskan ya. Jadi tentang pencatatan piutang wesel yang berdasarkan ada 3 ya, karena piutang wesel itu timbul dari penjualan secara kredit, piutang wesel karena ada dari pinjaman, dan ada pengalihan dari piutang dagang ke piutang wesel. Nah, semoga kalian memahaminya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Ingat tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker apabila keluar rumah, ingat cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Tetap semangat dalam belajar daring. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.